Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Sistem Manajemen Transportasi atau TMS, mengoptimalkan pergerakan barang dan armada. Baik, yang pertama, Sistem Manajemen Transportasi atau TMS adalah platform yang memungkinkan bisnis mengelola dan mengawasi pergerakan fisik barang dalam rantai pasokan mereka secara efektif. Sistem ini biasanya merupakan bagian dari sistem manajemen rantai pasokan yang lebih besar dan memungkinkan mereka mengatur dan memusatkan semua fungsi logistik dan transportasi mereka. Nah, manajemen biaya juga merupakan salah satu fungsi utama dari TMS ini. Sistem ini dapat menghitung dan memantau berbagai biaya yang terkait dengan transportasi, termasuk biaya bahan bakar tol, perawatan kendaraan, dan biaya pengemudi. Dengan analisis biaya yang mendetail, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, TMS juga dapat membantu dalam proses negosiasi tarif dengan penyedia layanan transportasi dan memantau kinerja penyedia tersebut untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kontrak dan standar yang ditetapkan. TMS juga mendukung fungsi administrasi seperti manajemen dokumen dan kepatuhan terhadap peraturan. Sistem ini dapat menyimpan dan mengelola dokumen pengiriman, faktur, dan sertifikat kepatuhan, sehingga memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan tersedia dan mudah diakses. Selain itu, TMS juga membantu perusahaan untuk tetap mematuhi berbagai peraturan-peraturan yang berlaku, seperti peraturan keselamatan transportasi, peraturan lingkungan, dan persyaratan bea cukai internasional. Adapun dalam konteks globalisasi dan peningkatan kompleksitas rantai pasok, TMS ini menjadi alat yang sangat berharga untuk perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi logistik mereka. Dengan menyediakan visibilitas yang lebih baik, kontrol yang lebih ketat, dan juga kemampuan untuk mengoptimalkan semua aspek-aspek transportasi. TMS membantu perusahaan untuk mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan pengiriman, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Implementasi TMS yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam industri yang sangat kompetitif dan dinamis. Selanjutnya, fitur-fitur dari perangkat lunak sistem manajemen transportasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, perencanaan beban. Hal ini memungkinkan Anda untuk merencanakan ruang muat kontainer, truk, dan trailer Anda sehingga Anda dapat memanfaatkan ruang yang tersedia sebaik-baiknya sambil mempertimbangkan berat maksimum yang dapat diangkut setiap kendaraan. Yang kedua, perencanaan dan optimalisasi rute. Beberapa platform TMS juga dilengkapi dengan
kemampuan perencanaan rute yang canggih, yang melibatkan pencarian cara paling efisien untuk mengirimkan semua pesanan Anda. Yang ketiga, eksekusi beban. Sistem manajemen barang juga memungkinkan Anda untuk mengoptimalisasikan proses standar pengiriman barang. Yang keempat, manajemen armada atau kurir. Bagi bisnis yang mengoperasikan armada mereka sendiri, beberapa platform TMS juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mengelola armada mereka. Yang kelima, pelacakan dan visibilitas. Salah satu fitur utama dari TMS adalah kemampuan untuk mengakses informasi pelacakan terperinci tentang pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. Dan yang keenam, pelaporan. Salah satu bagian terbaik dari TMS adalah kemampuan untuk mengakses pelaporan yang dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, mengoptimalkan barang dan armada. Mengoptimalkan pergerakan barang dan armada merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen logistik modern yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperbaiki layanan kepada pelanggan. Dalam konteks logistik, pergerakan barang mencakup seluruh proses pengiriman, mulai dari penerimaan bahan baku di gudang hingga pengiriman produk akhir ke konsumen. Sementara itu, pengelolaan armada melibatkan pemantauan dan pengaturan kendaraan yang digunakan untuk transportasi barang. Optimasi pergerakan barang dapat dicapai dengan mengadopsi teknologi canggih seperti sistem manajemen gudang atau biasa disebut Warehouse Management System atau WMS dan perangkat lunak perencanaan rute. Sistem manajemen gudang membantu dalam mengelola penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang dengan lebih efisien. Dengan bantuan WMS, perusahaan dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari dan memindahkan barang di gudang, serta mengurangi kesalahan manusia yang dapat menyebabkan penundaan dan biaya tambahan. Selain itu, perangkat lunak perencanaan rute menggunakan algoritma canggih untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien, mengurangi waktu perjalanan dan penggunaan armada. Optimalisasi logistik tidak terlepas dari perencanaan yang baik dan penyortiran barang, penyimpanan di gudang hingga pengiriman barang ke tangan pelanggan. Nah, untuk itu manajemen inventory penting untuk meningkatkan kepuasan dan menghindari kegagalan pengiriman. Beberapa metode yang digunakan antara lain yang pertama, metode FIFO atau first in first out, yaitu penjualan barang dari lot pertama atau lot yang tertua lebih dahulu. Barang yang diletakkan di dalam gudang penyimpanan akan menjadi pertama dijual atau dikirim ke pelanggan. Yang kedua, metode LIFO atau last in first out, yaitu penjualan barang dari lot terbaru. Yang ketiga, metode ABC atau always better control, yaitu penjualan berdasarkan tingkat permintaan. Nah, manajemen armada yang optimal dan efektif adalah proses yang diperlukan untuk memastikan armada atau kendaraan bisnis terpelihara. Peran manajer ialah melacak dan memantau armada sambil mengelola efisiensi dan penyelesaian tugas yang efektif. Dalam logistik, tingkat kelancaran ini memainkan peran penting dalam mempertahankan layanan untuk pelanggan. Selanjutnya, contoh studi kasus. Perusahaan X adalah sebuah perusahaan retail besar yang menghadapi tantangan dalam mengelola gudang dan logistiknya. Dengan ribuan produk yang perlu dikelola dan distribusikan ke berbagai toko di seluruh negara, mereka mengalami kesulitan dalam mengontrol inventaris,
memenuhi pesanan tepat waktu, dan mengurangi biaya-biaya operasional. Proses manual dan sistem yang usang menyebabkan inefisiensi dan ketidakakuratan dalam pengelolaan gudang mereka. Nah, untuk mengatasi hal ini, perusahaan X memutuskan untuk mengimplementasikan sistem manajemen gudang atau warehouse management system. Mereka memilih WMS yang memiliki fitur-fitur seperti pelacakan inventaris real time, manajemen lokasi penyimpanan, pemrosesan pesanan otomatis, dan analitik kinerja gudang. Adapun proses implementasi melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, pemilihan WMS. Dan yang ketiga, pelatihan staf. Yang keempat, migrasi data. Dan yang kelima, go live. Nah, setelah implementasi WMS, perusahaan X mengalami beberapa perbaikan signifikan dalam operasi gudang mereka. Yang pertama, akurasi inventaris meningkat. Yang kedua, pengurangan waktu pemenuhan pesanan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, pengurangan biaya operasional. Dan yang kelima yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, adapun kesimpulan dari contoh studi kasus ini yaitu implementasi WMS di perusahaan X telah membawa perubahan positif yang signifikan di dalam operasi gudang dan logistik mereka. Dengan teknologi yang tepat dan pelatihan yang memadai, mereka mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.